Berawal dari sebuah kicauan di jejaring sosial, apa yang telah terucap kian menuai banyak masalah. Ucapan dan tindakan Farhat yang mengundang kontroversi tak kalah menentang dan mengancam para publik figur berbuntut panjang dengan sejuta penolakan dan cercaan. Tak sedikit selebritis yang merasa ternoda atas ucapannya, hingga timbul pertentangan dan perang argumen di media massa. Kini tindak laku Farhat seakan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dengan terkuak kembali kisah suram kehidupannya. Betul pernah adanya pernikahan siri dan perlu diklarifikasi juga di sini. Ini kan jauh sebelum menikah dengan Mbak Nia Daniati, dan itu pun Mbak Nia Daniati sudah tahu kok masalahnya seperti apa. Jadi tidak perlu diributkan lagi karena semua yang diberitakan selama ini tidak bertanggung jawab apapun itu semua tidak benar. Kita mencoba mencari sebuah keadilan, bukan untuk Kaita, tapi untuk anaknya, untuk Gusti Raihan ini. Gitu loh, selama 12 tahun tidak pernah dinafkahi, tidak pernah diberikan biaya pendidikan, tidak pernah diakui sebagai anak kandung dari seorang Farhat Abbas. Kata-kata tidak menafkahi kan terlontar dari pihaknya Dani, dan mungkin dari, tapi kan apa harus 24 jam dia tahu apa yang diperbuat Bapak Farhat Abbas? Apa yang diberikan, apa yang telah diberikan seluruhnya kepada orang tersebut itu sudah jauh hari, sudah selesai semua dan tidak ada urusan lagi. Jadi tidak ada istilahnya tidak menafkahi segala macam, itu kan kata mereka. Memang mereka melihat 24 jam apa yang Bapak Farhat Abbas lakukan, kan tidak juga. Walau bagaimanapun ya, bangkai itu mau ditutup pakai aluminium foil, pakai apa, tetap aja bangkai dan bau. Dan Farhat ini adalah menutupi aibnya, yang sesungguhnya bukan aib. Dia menganggap ini aib, tapi ini adalah perbuatan. Siapa yang berani berbuat, dia harus bertanggung jawab. Pernikahan siri Farhat Abbas dengan beberapa wanita, yang salah satunya merupakan teman Nia Daniati, terkuak sedikit demi sedikit. Pada tahun 2004, Farhat dikabarkan telah menikah siri dengan seorang gadis bernama Melani Sukmawati. Ada pula Ani Muryadi, yang juga menjadi istri siri dari Farhat Abbas atas pernikahan yang terjadi pada tahun 2005. Tak sampai di sini, pengakuan lain pun datang dari seorang wanita bernama Rita Tresnawati yang mengungkapkan kekecewaan telah melupakan Gusti darah dagingnya sendiri hanyalah sebuah kisah lalu. Iya, kalau kemarin statementnya waktu konferensi itu kan dia mengakui ya, tapi kan itu hanya katanya masa lalu. Anak juga masa lalu. Mengakui tapi dianggap masa lalu. Nah itu tuh pengakuan seperti apa emang di negara ini kalau mengaku anak hanya seperti itu gitu. Saya juga karena nggak ngerti hukum ya. Jadi apakah seperti itu udah aja gitu? Saya nggak ngerti tuh ungkapannya. Tapi yang saya inginkan ya tertulis lah gitu. Untuk masalah belum diceraikan, sekarang seperti ini ya, namanya pernikahan siri itu kan pasti ada konsekuensinya, ada kesepakatan dari awal, jadi ada resikonya juga. Kita bukan melihat di sini tidak berkewajiban untuk ini itu tidak, tapi di sini kan dari awal itu kan terjadinya pernikahan ini kan pertama itu memang wanita ini sebelumnya pernah menikah dan janda beranak 3. Jadi bukan dengan Bapak Farhat Abbas terus dia punya, tapi sebelumnya ini janda beranak 3. Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan memang ya bahwasanya anak ya yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak didaftarkan ya itu tetap menjadi hubungan keperdataan itu ada antara ibu dengan bapaknya. Artinya tetap diakui dari sisi hukum positif maupun sisi hukum agama gitu loh. Hanya manusia laknat, hanya manusia yang tidak punya nurani, dan saya rasa bukan manusia, namanya dajjal. Pernyataan Farhat Abbas yang terbilang sensasional dianggap oleh Ramdan Alamsyah hanyalah sebuah sensasi semata. Terlebih, sejumlah kuasa hukum lainnya menganggap jika Farhat sangatlah pantas untuk dicabut profesinya sebagai seorang advokat. Meminta untuk walaupun secara lisan ya memohon kepada petinggi pradi ya untuk memecat si Farhat Abbas ini dan mencabut izinnya sebagai profesi advokat. Kalau seorang pengacara yang profesional, dia akan saling menghargai sama-sama pengacara dengan teman-temannya seperti itu. Organisasinya mungkin akan dihargai. Seperti yang diucapkan mungkin dari pihak pengacaranya Dani, ya Ramdan dan teman-teman
bahwa itu harus mencabut segala izinnya segala macam, itu tidak layak dibicarakan oleh seorang pengacara Ramdan. Yang pasti teman-teman dari advokat ini sudah berkumpul, ya kan, senior-senior termasuk banyak yang menelpon saya, dan mereka sendiri akan meminta kepada Pradi, ya, kepada organisasinya dia untuk mencabut, setidak-tidaknya memperingatkan. Karena kenapa? Dengan adanya dia begitu, pengacara menjadi rusak. Apabila nanti dia terbukti menghina seseorang, gitu ya, katakanlah Dani, ya, dan Dani melaporkan itu sebelumnya, maka putusan tersebut berkekuatan tetap bisa menjadi dasar organisasi Pradi, organisasi ini bukan Dewan Kehormatan, untuk mengeluarkan keputusan organisasi memberhentikan dia. Itu bisa. Tetapi kalau misalnya orang yang dicemarkan itu diam saja, tidak bisa menjadi satu dasar, ya. Farhad Abbas kan melakukan itu bukan dalam penanganan perkara, ya kan, sebagai pribadi kan. Yang saya bilang tadi dalam tanda kutip mencari popularitas murahan, gitu ya. Dia kan berbicara bukan profesi saya, dia kan pribadi dong. Pengacara kan pasti kena masalah keluarga, rumah tangga, waris, sah-sah aja. Kecuali saya lagi berperkara di pengadilan baru saya hancur-hancurin dia, kan tidak.